Siang teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam video ini saya ingin minta bantuan nih guys, minta bantuan sama teman pemirsa atau barangkali ada teman-teman mekanik juga yang nonton. Saya sedang menghadapi satu masalah. Ini mesin sudah saya naik turunkan 2 kali di saya. Jadi awal datang motor ini motor dari mana? Bandung apa ya? Dari Jakarta ya teman-teman. Motor ini dari Jakarta punya masalah. Pertama, awalnya ini motor setiap kali lepas gas terus dikopling itu timbul suara mengerikan di dalam mesin. Jadi suaranya gitu teman-teman. Saya coba rincikan. Motor ini punya masalah pertama. Ini cerita kronologi ya. Mesinnya itu ada suara seperti kopling yang mau copot. Ya suaranya kayak kopling copot lah guys. Tapi suara itu hanya terdengar pada waktu jalan. Hanya pada waktu jalan bos. Jadi kalau lagi jalan pakai gigi 1, 2, 3, 4 katakanlah. Kemudian namanya orang kan nggak ngegas terus pak. Orangnya lepas gas. Di kopling kan motornya, karena ini motor kopling. Itu di mesinnya itu terdengar seperti benturan besi, layaknya rantai gearnya gundul teman-teman. Ceklek 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 gitu. Suaranya mengerikan lah. Seperti ada rasio yang pecah. Seperti ada rasio yang pecah. Koyo rantai gundul gearnya, kayak suaranya kayak apa sih kalau teman-teman pernah coba pahami. Motor gear belakangnya atau gear depannya gundul, kalau dibawa jalan itu kan ceklek 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 ceklek. Nah itu kayak gitu suaranya pak, serem lah suaranya. Nah ini gear setnya udah baru, masih sama saja. Nah si pemilik motor ini masuk ke bengkel. Di bengkel pertama itu dibongkar semua, ganti noken as, ganti keteng itu ya. Kemudian bongkar kopling, ganti kampas kopling, nggak sembuh juga. Pindah bengkel lagi, masalahnya masih sama pak, mesinnya serem. Itu diganti rumah koplingnya, jadi tak pilar sama tutupnya diganti baru, masih sama saja. Pindah bengkel lagi, semakin nggak karuan. Suaranya tambah kasar, suara mesin atasnya gemblodak nggak jelas. Pindah bengkel nggak ada solusi pak. Jadi mesinnya tetap sama, lepas gas, kopling, klok 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 gitu. Sampai pada akhirnya si pemilik ini setelah melalui 7 bengkel, sudah gonta-ganti ini itu dan lain sebagainya, dibawalah ke tempat saya, yaitu di Banyumas, tepatnya di Kasegeran, Kecamatan Cilongok. Nah, sampai di sini saya pun nyoba motornya. Ya kan? Suaranya glak 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 glak. Wah, ini masalahnya kopling. Saya berpikir seperti itu. Karena saya belum tahu dalemannya tuh. Begitu saya buka, ini koplingnya udah baru pak. Kampas koplingnya, per koplingnya, tak koplingnya baru semua, baru original, FCC original. Aduh kok masih baru. Terus saya pasang lagi, saya coba jalan, klok 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 klok. Jangan-jangan rasio nih, gigi rasio ada yang ngompong. Saya tanya, mas diturunkan nggak mesinnya waktu di Jakarta? Enggak mas, jadi cuma bongkar kopling sama bongkar kepala. Oke, kayak gini aja mas, ini kan kopling udah baru nih, semua bener normal, bagian mesin juga normal, cuma suara kasar di bagian headnya. Tapi suara itu tidak dari mesin atas, dari suara rasionya itu klok 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 gitu. Akhirnya saya turunkan, saya belah mesinnya pak, ya saya bongkar, saya cek satu-satu, tidak ada rasio yang bermasalah. Jadi tidak ada gigi rasio pecah atau gigi cautnya rusak, garpunya juga nggak ada yang bermasalah, semuanya normal. Hanya saja olinya itu bercampur dengan air radiator pak. Jadi waktu saya bongkar itu olinya itu udah terkontaminasi sama air lah, entah air radiator entah air apa saya tidak tahu. Intinya olinya itu udah pucet pasi, udah pucet gitu. Nah dari gambaran itu saya khawatir rasio bermasalah, makanya saya turunkan, saya bongkar, saya ngecek aja. Nah lahar koplingnya memang goyang ya pak ya, lahar yang kopling yang ini, asnya maksudnya, lahar as kopling ini goyang. Ini sudah saya ganti original. Kalau di sini saya nggak ganti karena masih kenceng, masih sepan, setang masih bagus. Hanya lahar rasio yang saya perbarui karena sudah pada goyang. Setelah saya perbarui, saya pasang lagi pak, saya pasang lagi ya.
Saya coba tes lagi, masih gemplotak juga. Glodok, 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 glodok. Aduh, iki gimana? Saya khawatir kalau saya itu salah ngerakitnya. Harusnya udah bener, karena udah nggak goyang. Saya bongkar lagi Pak. Ini saya bongkar 2 kali. Mesinnya saya cek kembali, saya tata kembali rasionya, bener nggak ada yang keliru. Tidak ada ring yang ketinggalan. Untuk literasi rasio ya Anda bisa kira-kira, saya kira-kira mungkinkah saya salah, kan bisa juga. Tapi ini saya sudah ngeceknya 2 kali loh Pak. Udah tak bongkar, tak rakit, tak bongkar lagi, tak rakit lagi. Sekarang sudah saya rakit semua ini ya. Olinya saya ganti dengan yang baru Pak. Olinya saya ganti dengan yang baru, bersih. Seal radiator, area noken as ini sudah halus Pak. Dari sini mesin halus, kopling halus. Kali di kopling glodok 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 gitu Pak. Ada yang copot gitulah, serem lah pokoknya, mengerikan. Nah, ini tak buka lagi Pak, sampai saya kebingungan loh Pak. Olinya selalu begini Pak. Tuh, ini oli baru Pak. Jadi olinya itu kayak kena air radiator terus. Tuh, ini oli baru Pak. Baru terus dipasang, jadinya kayak gini lagi. Perpaknya ini Pak, saya sudah ganti 2 kali juga Pak. Karena saya turun 2 kali, saya pasti ganti perpak. Sealnya pakai original, jadi bisa dipastikan tidak ada oli air radiator yang masuk ke dalam mesin. Tapi oli selalu begini Pak. Ini baru loh, baru beberapa jam ibarat kata ya toh. Lah kemudian saya coba nggak pakai air radiator Pak. Ini tak copot, air radiatornya nggak ada. Olinya saya ganti lagi ya toh. Mesinnya terus resik, oli ganti baru. Air radiatornya nggak tak pasang Pak. Sak radiatore dibuka, masalah glodok-glodoknya nggak hilang. Olinya kayak gini lagi Pak. Nah larak mumet ndasku. Jadi kemarin udah dicoba tanpa radiator, sampai 2 hari saya ngetes tanpa radiator. Nah mumet toh. Nah, saya mau nyoba jarak jauh kan tadinya. Tak coba jarak jauh, radiatornya pasang lagi. Kalau oli udah kayak gini, waktu nggak pakai radiator, olinya tetap kayak gini. Nah, ini tak pasang lagi. Tak tes coba dipakai jauh. Masih ora kacek Pak. Saya nggak terlalu pusing dengan olinya. Saya pusing dengan suara gelodak-gelodaknya Pak. Lah, ini tidak ada serbuk gramnya Pak. Tidak ada serbuk gramnya Pak. Jadi olinya cuma berubah warna jadi kayak kena air radiator. Ini kan kayak kena air radiator Pak, pucat jadinya kayak susu gitu. Tapi tidak berbusa kalau yang ini ya, beda. Lah, yang jadi soal adalah suara gelodak-gelodaknya Pak. Rasio normal, Anda bisa menganalis dengan literasi saya tentang rasio ME. Saya sampai 2 kali ngontrolnya Pak, naik turun mesinnya. Suara itu nggak hilang Pak. Ki masalah ki opo sakjanen. Lah di sini ini ya Pak ya, ini ya Pak. Jadi waktu saya bongkar pertama di sini itu bekas di betel Pak. Ya ini bekas betel. Saya bertanya, ini ngegol? Tidak, ini tidak ngegol Pak. Tapi bekasnya betelan lah intinya gitu ya. Nah ini laharnya kan goyang awalnya. Ini udah tak ganti, udah kenceng. Ini nggak goyang sama sekali Pak. Rumah kopling oke Pak, udah sepan gitu kan, udah sepan. Ini senter nggak ngegol Pak. Kiopone jal nyong mumet deh. Campur air radiator ini sudah gini Pak ceritanya Pak. Jadi pertama saya kan bongkar nih ya toh. Olinya pucet kayak gitu. Saya belah Pak mesinnya Pak. Tak cuci resik Pak mesinnya. Sampai rasionya saya kumbah saat resik ya Pak. Karena saya sadar dalam dugaan kondisi ini bekas kena air radiator kan gitu. Jadi saya bersihkan seluruhnya. Terus saya pasang lagi Pak, nggak pakai radiator. Ya, saya tes tentu dengan oli yang baru. Nah, saya tes suara gemblodaknya nggak hilang. Kan gitu, belum ada radiator loh. Air belum masuk loh. Suara masih ada. Saya khawatir kalau saya keliru. Saya bongkar lagi Pak, olinya udah kayak gitu lagi. Padahal saya ngetesnya itu nggak sampai 5 km. Olinya udah kayak gitu lagi gitu loh Mas. Nah ini oli sudah 2 kali saya ganti ya. Saya sudah mengganti olinya itu 2 kali. Jadi oli pertama dibuang, oli bawaannya dibuang karena pucat. Saya bongkar, belah, saya rakit kembali, saya kasih oli baru kan. Saya tes tanpa radiator, mesin masih gemblodak. Saya bongkar lagi, olinya udah kayak gitu, saya buang. Lalu saya rakit lagi yang kedua, saya kasih oli baru ya kan. Saya tes tanpa radiator juga gemblodak. Mungkin harus jarak agak jauh mungkin.
Akhirnya saya suruh pasang radiator. Nah kan gitu. Karena saya mau pakai jauh takutnya overhead. Pasang radiator weh, dijajal meneh, ditap seperti itu. Cuma bedanya ini nggak ada buihnya Pak. Kotoran ini tidak ada buihnya. Kalau air radiator kan membuih ya, membusak gitu. Ini tidak. Nah lah terus saya bertanyanya adalah mungkin oli kotor kan hanya soal daleman mesin yang pori-porinya itu masih menyimpan zat-zat air radiator mungkin. Jadi nanti beberapa kali ganti mungkin akan bersih. Gelodak-gelodaknya itu loh Pak, rumah koplingnya sudah diganti baru Pak. Iki baru Pak. Baru Pak, udah diganti di Jakarta ya, di bengkel Jakarta, pakai original set. Monine itu gemblodake ra umum Pak, koyok rantai belakang gundul atau gear depan gundul Mas. Kalau gear gundul dipaksa manjat kan ceklok 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 gitu Mas. Ini lebih serem Pak. Jadi kalau suara rantai kan jeklake kena ya, ceklok cekloknya beda. Kalau ini rasio Mas, bunyinya itu can bunyi rasio gemblodak. Jadi benturan besi loh Pak, gitu. Ini nggak goyang karet koplingnya Pak, kenceng. Saya fokus di gemblodaknya dulu lah. Soal olinya gampang nantilah, nggak patek mumeti bagi saya. Ya mungkin ada bocor pori-pori headnya bocor halus bisa. Mungkin lah ya, mungkin gitu. Karena saya udah tes tanpa air radiator masih sama. Gelodak-gelodak kewe Mas, fokusnya Mas. Sing marai gelodak-gelodak ki opo janen. Nah gitu Mas. Gigi ada yang pecah retak wis tak bongkar Mas. Ora ono sing retak, ora ono sing pecah. Saya pikir ini masalah sepele, masalah gampang. Jadi saya tidak videokan. Waktu itu yang punya nunggoni Mas. Yang punya itu nunggoni. Aku pikir ini cuma masalah kopling, gampang. Ditunggu aja Mas, sore lah jadi, gitu kan. Ternyata koplingnya udah baru Pak, ramu met dasku, koplingnya anyar pisan. Balancer, apa motor iki ono balancer? Iki bandul iki nih sih jawaan pabrik Mas, iki original Pak. Gawane motor iki MX tua Pak, 135 Pak, MX 135 Pak, versi lama ya. Gigi rasio retak gak ono Mas, ra ono gigi retak. Moso sampai 2 kali aku bongkar ora ketok, kan mustahil Pak. Apa nyong lagi ra weruh, pindo nyong turun ke mesin ngecek rasio wisan. Suaranya itu benturan besi Mas, tak 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 gitu. Ini di Jakarta 7 bengkel, sampai akhirnya sampai di sini. Nah ngono kuwi. Untuk cek kanan kiri udah pasti Mas, karena saya sudah, maaf ya, saya tidak membantah. Saya sudah turun mesin 2 kali Mas. Kalau turun mesin 2 kali itu kan kabeh wis dicek Mas. Magnet, gigi pompa oli, klep, noken as, seker, setang, semua saya nyatakan normal. Yakin nyong mempertaruhkan kredibilitas saya dalam soal pengecekan. Aku yakin nyong ora salah. Magnet, one way starter ya, one way starter, noken as, klep, piston, setang, lahar kruk as, lahar rasio normal. Sejauh literasi saya loh ya, dalam kumpulan pengalaman saya bengkel, ini normal, iki normal. Dan seumur hidup saya bengkel, baru kali ini nemu kasus seperti ini. Aku wis nyari di YouTube Pak, saya sudah googling Pak, belum ada kasus seperti ini yang pernah ditangani di Google, di YouTube ataupun di media informasi yang lain. Ora ono kasusnya koyo ngene Pak, baru ini. Nah, apakah gerangan mbok barangkali teman-teman penonton itu di daerah pernah ada masalah seperti ini, tapi Anda bukan YouTuber, Anda bukan seorang penggiat sosial media sehingga tidak bisa share. Mbok sampean punya pengalaman Mas, opo nih? Nah makanya saya live streaming menyampaikan ini ya. Aku live streaming nyampein ini, mbok ada teman penonton yang mungkin temennya, mungkin tetangganya, atau bahkan Anda mungkin seorang pelaku usaha bengkel yang pernah nemu kasus kayak gini Pak. Jadi monine itu ketika lepas gas, motor posisi jalan dikopling Pak. Kalau dikopling klotok 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 klotok, suaranya besi benturan. Koplingnya dilepas, suaranya hilang Pak. Jadi kalau nggak dikopling nggak bunyi Pak. Bunyinya nek dikopling. Tapi nek dikopling karo digas tidak bunyi Pak. Kalau gasnya banter loh ya, digas, dikopling karo digas ora muni. Tapi nek dikopling lepas gas gelundung Pak, posisi ngloyor kayak saumpama di turunan ya kan, di turunan kita ngopling Mas, motor kan tetap jalan Mas ya, gasnya kan lepas Mas, masuk karo digas. Nah itu suaranya dok 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 gitu Mas. Tapi nek karo digas ora, nek ora dikopling ora, walaupun posisi kita jalan nih ngeng
lepas gas, koplingnya aja ditarik. Iku ramoni mas, ramoni. Tapi nek lepas gas gasnya ora ditarik, koplingnya ditarik, itu gludok 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 gitu loh mas. Itu gitu mas. Bearing mas, ora ono sing bermasalah. Wis anyar kabeh mas. Es tuh mas, aku ora ngapusi yakin. Nokenasnya baru ini mas. Itu ganti di Jakarta. Nokenas baru, ketengnya baru. One way 1000% aman. Lahar krokas 1000% aman. Lahar rasio aku sing ganti iki mas. Tak ganti kabeh lahar rasione. Gigi rasio ono sing retak ono sing pecah, aku sendiri yang ngecek sampai 2 kali. Aku bingung iki. Ini hari keberapa aku le ngurusi motor iki. Rumah kopling anyar pak, kenceng. Ora oblak sama sekali pak. Iki ya, goyangan itu goyangan standar, dalam arti kanan kiri. Itu karena asnya memang harus ada peleng, harus ada spasi ya. Maksudnya spasi kanan dan kiri. Jadi ini tidak paten mau keklek gitu ndak. Tapi tidak oblak loh pak. Hose kopling kuningan aman. Iki anyar pak, anyar. Kampas kopling anyar. Tak kopling anyar pak. Iki pak, anyar. Tapi dudu aku sih ganti baru dari sananya. Maksudnya masnya di Jakarta kan 7 bengkel mas. Itu ganti rumah kopling, ganti noken as, ganti keteng. Nah iki lho pak. Di Jakarta tidak belah mesin pak. Di Jakarta itu cuman bak kanan sama mesin ke atas. Selebihnya bagian tengah tidak diganggu gugat. Itu informasi. Untuk gir rantai saya yang ganti. Gir rantainya tak ganti di saya. Awal datang itu suaranya kayak rantai lompat, kayak rantai belakang yang kendor banget, ceklok 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 gitu kan. Setelah diganti, loh kok isih muni. Yes mas sabar ngot tak tilii koplingnya kaya niki masalah neng kopling kan gitu. Masnya tak suruh nunggu. Begitu koplingnya dibuka, waduh baru. Cuma saya lihat bekas pukulan betel ya di murnya itu kayak bekas pukulan betel. Jadi saya coba lepas. Tak cek asnya nggak ngegol. Saya rakit lagi, saya coba lagi, masih kayak gitu juga. Sampai sore nggak ketemu. Saya bilang sama Mas, motor Anda ini kan sudah 7 bengkel. Saya berarti bengkel ke-8 dengan masalah gelodak-gelodak itu. Saya khawatir rasionya ada masalah. Jadi ini akan saya belah. Tapi nek sampean nunggu koyone suwi loh mas, kayaknya lama kan gitu. Lah si pemilik ya udah gini aja mas Bun, saya ada waktu 3 hari di Banyumas, di Purwokerto. Saya nginep di hotel, nanti hari ketiga saya kesini lagi. Syukur sudah jadi. Kalau belum ya nggak apa-apa, nanti saya tinggal pulang ke Jakarta naik kereta. Kayaknya 3 hari untuk naik turun mesin saya cukup mas. Yang penting onderdil ada. Semoga rasio tidak pecah. Kalau rasio pecah saya harus order. Ya wes enggak apa-apa dibongkar aja. Kalau nanti ternyata pecah harus order, saya naik kereta. Tapi kalau seumpama nanti ternyata ringnya lepas, kancing snap ringnya copot, kan bisa langsung diganti. Karena itu banyak. Tinggal diberesin jadi. Nah, besoknya saya pun mulai membelah mesin ini, meneliti. Ora ono sing copot, ora ono sing longgar, garpune bener, botolane waras, lahar tok sing goyang, tak ganti laharnya. Saya begitu pede, ini lahar oblak. Akhirnya sok ganti semua dengan original. Rakit mas, dites, si gemblodak. Itu ceritanya begitu. Sampai pada akhirnya si pemilik pun datang. Hari ketiga nih, piye mas Bun? Aduh mas, iki isi kayak ngene, masih begini. Aku mumet, tapi saya penasaran dengan masalah motornya sampean iki. Kalau masnya mau sabar, memberi saya kesempatan, ini mau saya teliti mas. Saya mau teliti sampai beberapa hari. Kalau saya sanggup menemukannya, saya nanti akan informasi. Nek ra sanggup, aku harus sambat mas. Sambat neng konco-konco. Siapa tahu penonton saya ada masalah yang sama. Hari ini adalah hari keberapa setelah saya melakukan penelitian. Ini motor datangnya hari Kamis kemarin, ini sampai Kamis lagi, berarti minggu di sini pak. Belum ketemu. Ini sangat bikin saya tambah penasaran. Tapi otak saya kayak mentok pak. Golek iki mumet nyo. Seminggu ngutal-util motor iki gak kelar-kelar ya dulu pak. Tapi aku gak nyerah loh pak. Saya itu makin penasaran, harus ketemu masalahnya apa. Lah saya pikir dewe, ndasku kok ngeluh ya pak.
tambah mumet dipikir dewe terus lho, tenan iki. Jadi aku angkat kamera, aku sampaikan ke teman-teman, mbok siapa tahu panjenengan teman pemirsa pernah punya masalah. Kira-kira ki apa ning ngono ki lho, Pak. Sakjadine jero niki normal kabeh, Pak, ora ono masalah. Literasi saya dipertaruhkan lah. Soal pengecekan baik magnet apa ngono. Masa aku luput. Masa aku hilaf sampai 7 hari kan koyone ora masuk akal gitu loh, Pak. Karet kopling kenceng, Pak, anyar pisan, Pak. Set rumah kopling baru loh, Pak, original ini. Sirkulasi oli dalam pembelahan itu saya wis kontrol sak control-controle, Pak. Oli normal, Pak, blujur, rasio terguyur oli sempurna, Pak. Aku iso nelake dari mana? Iki oline buanter pompane sak jose, Mas, tenan, engko tak tudoni yo. Ini yang kesini, ini sealnya udah, filter olinya tak ganti, saluran yang ke gigi rasio wis tak kontroli, Pak, metu kabeh lancar mbeyur. 7 hari loh, Pak, aku lem proses iki. Lo mikir ke jaluran oli opo, oli normal ngalir. Kur aneh, iki anehnya olinya selalu jadi kayak gini, Pak, tuh. Sampai tak tudoni oli ini, Pak. Iki oli baru loh, Pak. Aku kudu nganggo oli opo, Pak? Iki, Pak. Jadi olinya pucet kok ngene, Pak. Nah, sampai delok dhewe lah. Masih licin, Pak, ini, Pak. Ini oli kedua ya. Jadi oli pertama kayak gini, saya ganti lagi kayak gini lagi. Kampas kopling kita cek kan nih. Kalau kampas kopling saya agak curiga koyo rontok loh, Pak, ceritanya. Tapi ini kampas kopling gantinya di Jakarta loh ya. Kampas kopling gantinya di Jakarta loh. Dudu aku sih ganti. Untuk ruas nggak ngegol sama sekali, Pak. Yakin nggak ngegol. Kita spillkan ya. Di magnet aku udah cek nggak ngegol, Pak. Di sini udah cek nggak ngegol, Pak. Sampai dulu dewe lah. Ini saya coba bunyikan ya, nggak apa-apa ya. Oli lancar, mandure, dan olinya jadi kayak lumpur kayak gitu lagi, Pak. Iki motor kopling tangan, Mas, nggak pakai ganda. Jangan fokus ke oli ya. Soal oli nanti saya akan mendalaminya. Kalau tidak bocor kecil ya bisa jadi memang saya membersihkan internal engine-nya belum maksimal. Jadi masih ada sisa kadar air radiator di bodi mesin internalnya mungkin ya, Pak ya. Nanti kita coba ganti sampai berapa kali olinya mungkin akan normal. Saya yang mumeti di kepala saya itu masalah klotok-klotoknya loh, Pak. Kalau itu tadi kan moni, itu bukan itu, Pak. Serem moninya, Pak. Tok 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 gitu, Pak. Saya sepilkan dikit ya. Bunyinya kurang lebih seperti ini, Pak. Giginya leboke. Jadi kayak rasio benturan loh, Pak. Nah, bunyinya gini, Pak. Nah, gini, Pak. Ngeri banget kan? Moninya kayak gini, Pak. Ini saya kasih contoh suaranya ya, karena ini posisi udah tak bongkar sih. Moninya kayak gini, Pak. Gini. Nah, serem, Pak. Tapi banter, Pak. Kalau ini tangan saya kan pelan. Itu banter banget, Pak. Gitu loh, Pak. Seiring putaran mesin, Pak, moni nih. Suaranya kayak gini, cuma banter, Pak. Pokoknya glodok gitu loh, Pak. Jadi kayak rasio nggak nyantel. Kayak gigi nggak nyantel lah. Kalau kalian masukin gigi tanggung, ya gigi tanggung persis. Jadi kayak rasio orang nyantel, Pak. Gitu loh, Pak. Suaranya kayak gini.
ning banter pak. Koyo lah pasti kalian pernah masukin gigi tapi nggak sempurna. Itu kayak gitu suaranya. Glak gitu kan. Kalau ini nggak ada gelaknya mas. Jadi cuman setiap dikopling lo ya. Buat jalan normal. Gue melayu ngebut normal. Di bawah nanjak normal. Pokoknya di melaku normal pak. Masalahnya kalau dikopling itu keluar suara kayak gitu. Kalau dikopling keluar suara gitu pak. Ya gambarannya itu kayak gigi kurang masuk gitu loh pak. Nanggung giginya. Tapi serem pak. Kayak arep remuk rasanya. Bunyinya hanya muncul ketika dikopling, posisi tidak digas, motor kondisi berjalan. Iya, kronologi. Saya deskripsikan ulang. Motor ini timbul suara seperti gigi kurang masuk saat dikopling dalam posisi motor jalan. Tapi kalau motornya diem, ya. Jadi kalau ini nyobanya harus jalan pak. Motornya dijagang, dibunyikan, gigi lebok kayak dikurangi, dikopling koyo opo nggak bunyi pak, sama sekali nggak bunyi. Kalau posisi diem, tapi nek lagi jalan pak, mau pelan kayak mau ngebut kayak, terus lepas gas dikopling, gitu loh pak. Jadi dijagang ini anteng pak, halus. Sing penting orang melaku. Berjalan pun yang penting tidak dikopling. Asal koplingnya aja ditarik orang moni pak. Tapi saben koplingnya ditarik moni. Iki teko rakitan sekian. Kita coba penontonnya main krungu suarane. Siapa ngerti punya solusi? Wong aku ora ndek solusi, ya pasang mode standar sih. Kalau di saya belum ngeluarin spare part pak, baru nangani tok. Walau saya turun mesin 2 kali, jasanya tetap 1 kali pak. Aku seminggu dandani munggah medun ya tetap ongkosannya kalau turun mesin 300.000 pak. Termasuk seluruh solusi plus spare part wae. Iku ngono kuwi. Kampas kopling nggak saya ganti dulu ya pak ya. Ini kita rakit dulu, nanti sampean jadi denger. Soal daleman sampean kan udah lihat toh, dalemannya piye. Perpak kopling aku wis entek piro ya nah. Bongkar pasang perpak rusak. Bongkar pasang perpak rusak ganti neh. Ora goyang tah? Ya ora apa-apa lah. Jajalan sih. Ini kita pasang. Mbok menawa bar dipisui mari. Siapa tahu bar disampaikan ke kalian kok sembuh ngono kuwi ya alhamdulillah nek mari dhewe tapi mari tanpa solusi jeneng ya Pak ya. Mari dhewe. Narik banget. Dijoki nih. Nah, ini mesin bunyi ya Pak ya. Dikopling nggak bunyi. Ono bensinnya dah, bensinnya entah. Yo, mau neng dalan kentekan no males aku. Dicuk. Kita dengerin ya guys.
Marian. Ora, baru diganti. Tapi selip ya. Wis mandek-mandek. Mari, Pak. Masa sih? Kene aku sing ngarep koyo nang jajale koyo ora anu. Woi. Mari dhewe. Ya. Mari cuk. Masa ah. Mari dhewe. Gara-gara demi suwi kae, Bos. Mari dong. Jalan ya. Udah lah, kalau naik lagi jajal lah. Mari tenang. Serem nih. Tapi engko kumat meneh ora ya. Mari cuk. Tapi tadi ada suara Pak sebentar. Ya kayak gitu suaranya itu glodok. Tapi kalau kemarin itu full. Setiap kali digopling moni. Iki nek posisi ora patek digopling. Tapi marine ora marem iki Pak. Sembuhnya tidak mantap. Sebab saya tidak tahu masalahnya di mana. Kampas koplingnya belum saya ganti, Mas. Iki. Mari dah. Wah, tenan nih. Mari pisan. Terus masalahnya opo? Danco. Aduh, tidak puas rasanya ini. Yang lemasang kampas kenceng, sebulnya kenceng. Kok iso mari ya? Ih, serem iki guys. Kayak ngasih cenger-cengere bingung. Anyong be bingung kok iki piye masalahnya kok mari dhewe lah campur. Oline ora ganti, Pak. Iki oline leboke meneh, gak ganti aku. Glodok gitu. Pas nelenge alot. Iya ya wingi amoh banget ya. Tapi ora nyong ora mantep iki. Mesti kumat meneh. Iki mari, tapi kan tidak ada solusi toh. Ini potensi kambuh lagi. Aduh, mumet tambah mumet iki Pak. Mario mumet. Ora Mario mumet. Soalnya mari dhewe iki. Saya tidak puas dengan pekerjaan yang begini Pak. Iki wong adoh masalahnya. Ini orang jauh Pak dari Jakarta.
Ini sembuh tanpa solusi, potensi kambuh lagi. Jadi ini masih mau ada suaranya, masih mau, tapi minim banget. Jadi kalau tarik kopling nggak bunyi. Begitu lepas itu ada glek. Tadi kan teman-teman sempat dengar kan, masih ada sedikit. Nah, ini potensi bakal ngembang nantinya jadi banyak. Kalau tadi sedikit ya, suaranya sedikit. Dan ini ada keluhan persnelengnya alot. Memang persnelengnya rada angel iki. Kemarin persneleng enak banget, ringan banget. Ini memang jadi rada alot. Mindhae kaya rada alot. Bongkar neh. Ayan. Ini koplingnya kenceng sidik selip Pak motor ini. Ora kok rumah koplingnya enteng Pak. Maksudnya taline normal Pak. Kita bongkar lagi, kita cek lagi, kita pasang lagi, apa bunyi lagi apa tidak. Kita akan memastikan terlebih dahulu. Aku penasaran teman-teman. Saya tidak ingin motor ini kambuh lagi. Mesake Pak. Jauh-jauh dari Jakarta tekan kene mari tanpa solusi. Sembuh tanpa solusi itu bukan kesempurnaan jenenge Pak. Saya sendiri tidak mantep. Kalau suatu saat nemu kasus kayak gini lagi, saya bingung. Ya Allah, 7 hari bro. Ini tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Tapi tadi ada sedikit trouble di setelan kopling ya. Jadi sempat selip dulu karena terlalu narik. Tapi kayaknya koplingnya kayak rada selip apa ya Rok? Kampasnya agak selip ini. Tidak mencengkram bagus, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin itu koplingnya gigit tarik itu wer, ini kayak selip dulu gitu, ora dadi. Pijakan reme. Sakit hatiku mikir ke awakmu. Coba copot lagi koplingnya, mungkin ada yang tidak beres. Ini koplingnya agak selip, terus persnelengnya alot. Kemarin nggak gitu, persneleng enak banget, tapi bunyi. Tutupnya udah sesuai titik kan. Jamput tenan nih.
Alhamdulillah, makasih ya Mas. Sama-sama. Titiknya sini mana ya? Apa nek? Titik bengkelnya. Oh, itu titik bengkel lama Mas. Pindah, belum tak ubah. Nyong orang ngerti cara ngubah. Ngubah mepek. Matur suwun Mas, matur suwun. Ada kiriman dari Bekasi. Donut rezeki guys. Dari Bekasi via GoFood tapi ya, GrabFood. Wow. Wow. Ayo cuci tangan, cuci tangan. Makanan, makanan. Matur suwun Mas. Dari Bekasi, sopo aku ya ora ngerti. Pokoknya terima kasih lah. Ini kasih hidangan untuk sore. Wah, cocok, mantap. Ya. Pokoknya enak lah, guys. Ayo cah. Cuci tangan, cuci tangan. Makan donat dulu. Misteri kopling. Ya, matur suwun Mas, matur suwun yang udah kirim donatnya ini. Terima kasih. Buat medang anak-anak bengkel sama saya juga. Ngolak medang, kalem. Oke, teman-teman. Di sini saya menemukan kampas kopling kering. Dan ini kampas koplingnya rontok. Iki rontok Pak ceritanya. Kampas kopling yang rontok. Terbakar. Nah, ini rontok Pak. Ini garing Pak, saya bongkar. Ini juga garing. Ini terbakar. Nah, ini parah ini. Rontok. Ini juga rontok, gosong. Ini kan gosong Pak. Padahal baru loh Pak. Yang basah aman. Olinya langsung butek, tambah parah butek ya Pak. Jadi ditemukan masalah oli butek itu karena kampas koplingnya Pak. Ini yang bikin oli berubah warna, yaitu koplingnya kebakar, gosong, selip. Kemudian di sini Anda bisa lihat. Oke, saya coba bersihkan tangan saya dulu. Bersih ya ini. Nah, ini Pak adalah residu kampas. Jadi yang bikin olinya itu bolak-balik hitam jane kampas koplingnya selip. Oke, jelas ya. Tapi suara kelodok-kelodoknya kok hilang karena koplingnya selip. Aku merasakan banget motor selip sama enggak. Ditarik itu koyo ngos ngono kuwi, enggak geget ngono lho Pak. Sirkulasi oli ke hose kopling itu melalui input yang ini. Input ini naik melalui bagian internal dalam, lalu masuk ke as rasio, baik as kopling ataupun as gear. Ada akses olinya. Nah, kalau teman-teman lihat ini, nah ini adalah akses oli kepada rasio gear yang di sini di sebelah kiri itu masuk ke sini Pak.
tapi itu untuk melumasi bos kopling. Jadi melumasi bos kopling. Logika sederhananya di sini itu tidak dapat pelumasan khusus dari pompa oli. Jangan salah ya, pompa oli mengalirkan ke atas, ke kerek as, ke rasio. Ini rapat, Pak. Ini rapat, ini tidak bolong. Dan di sana tidak ada bolongan yang ke sini, Pak. Bolongannya berada di dalam bus kuningan hose koplingnya. Jadi memang oli itu tidak menyembur ke sini, Pak. Memang tidak menyembur ke sini. Itu sederhana nih. Biasanya gini bunyinya. Nah, ini koplingnya kosong. So, bagaimana mesin ini membasahi ini? Dan kasus kopling gosong pada AMX ini itu sudah sering terjadi. Udah banyak kasus koplingnya slap. Kita periksa lanjutan penahan kopling. Nyangkutnya segini dok, tapi kuat. Oh ya, so ini impact hitam. Kenapa koplingnya gosong, guys? Angin. Sini ada lubang oli, Pak. Nah, ini, Pak. Kerjanya dari sini. Tidak sampai apa ya? Nggak bisa ini. Olinya nggak sampai. Maaf. Kan bener tuh lewatnya sini tuh. Tuh ada naik ke atas juga ya. Yang ke samping. Kita coba dari sini ke sini, keluar enggak? Keluar ya. Sorry. Mengalir sempurna, Pak. Jadi oli dari pompa menuju ke sini mengalir sempurna, Pak. Teman-teman tadi lihat semburannya kan, sudah saya kasih lihat semburannya. Itu pertanda tidak ada sumbatan, dari jalur oli dari sini ke sini. Ki ora ana sumbatan. Mengalir sempurna. Nah, terus ini di sini itu untuk melumasi ini, Pak. Melumasi ini karena lubang itu tertutup sama ini, Pak. Nah kan ketutupan. Tujuannya apa? Karena ini muter bebas ketika dikopling. Ketika dikopling kan ini berputar sendiri, Pak. Kalau di sini nggak dikasih pelumas, ini nanti cepat oblah. Berarti kan oli normal ke sini. Lah sementara untuk melumasi kopling itu dari mana? Kan tidak ada yang ke sini, Pak. Rembesannya ini keluar dari sini bisa. Ya, rembesannya dari sini. Contoh. Ini kan ada ringnya, ya toh. Nah, kayak gini, Mas. Ini ada ringnya. Ringnya sistem ring seperti ini. Nggak sih ram lebu. Nah,
ring nih kayak gini. Nah, ringnya kan ring berlubang tuh. Ini juga ada rembes ke sini keluar olinya. Jadi sangat sedikit karena tidak makcur. Olinya tidak makcur. Nah, ini dikasih celah gini itu untuk saluran oli yang ke sini. Tapi dikit, Pak, untuk membatasi ring sama tag hose-nya. Nah, internalnya di sini, Pak. Nah, di sini ya, Pak ya. Ini kan ketahan sama ring tadi. Nah, kita taruh dia di sini. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, oli yang rembes tadi akan tertampung di mangkok belakang sini, ya kan? Tertampung di mangkok belakang sini. Lah, dia kena gaya putar. Nah, di mangkok sini ini kan ada lubangnya juga. Masuk sini karena efek gaya putar, makanya di sini ada lubang. Nah, dari lubang inilah ngalir oli ke sini, Pak. Ya kan? Membasahi kampas kopling. Lalu kenapa koplingnya gosong? Karena kekurangan oli yang ke sini. Lah, sementara oli yang dari luar sini, Pak, olinya MX ini nggak sampai ke sini loh, Pak. Nggak tenggelam segini tuh nggak, Pak. Jadi hanya di bawah. Dia akan menyebar melalui pompa dan putaran mesin itu sendiri. Jadi semburan oli yang menuju kepada bagian sini tidak maksimal. Sementara dari segi kita tekan di sini, kita semprot, nyemburnya kenceng. Kita coba rembes enggak? Nah, dia tertekan ke belakang, Pak. Dia keluar lewat sini, Pak. Ya, dia malah keluarnya ke sini. Ini kan dikasih ini. Saya melihat tekanan udaranya tadi. Nah, ini Pak. Tak tanda nih. Nah. Jadi yang mana oli itu harusnya ke sini, nyemburnya ke sini, dia malah ke belakang, Pak. Delewer di sini, Pak. Kurang maksi ke sana. Jadi kurang pelumas. Nah, ini kudu piye jal. Biar olinya itu tidak ke belakang sana. Sedangkan ini ada celah untuk keluarnya. Ada masalah tekanan oli kurang maksimal. Tapi ini kan untuk masalah kopling yang gosong, kopling yang kebakar itu kan. Sementara masalah suaranya kok jadi hilang. Kemarin yakin suaranya seperti ini, Mas. Nah, kayak gini suaranya. Tapi banter. Nah, sekarang sembuh. Nggak bunyi, tapi kampas koplingnya selip. Kalau kampas koplingnya gigit, mungkin akan bunyi lagi. Itu begitu. Masih PR ya, Pak ya. Saya belum sanggup menemukan solusi pasti. Apa penyebabnya koplingnya gosong, mesinnya jadi gelodak-gelodak. Ketika koplingnya selip nggak bunyi. Ketika koplingnya nggak selip bunyi. Terus tadi persnelengnya rada alot, berarti oli yang kesini kurang. Nah, olinya jadinya kayak gini, Pak. Nih. Olinya butek kayak ragena. Padahal baru loh. Tuh. Selalu begini olinya. Siap, Mas. Ini saya akan mikir dulu apa penyebabnya koplingnya gelodak-gelodak. Apa ininya kok jadi gelodak-gelodak? Ada potensi oli yang tidak sempurna ke sana. Lalu penyebab ketidaksempurnaan oli itu kenapa? Pompa olinya bermasalah, pompa olinya kurang nyembur, tapi kalau ini dihidupin kan nyemburnya banter, Pak. Tadi teman-teman udah lihat kan nyemburnya banter. Tekanannya gede. Kalau ini ditutup, dia akan keluar di sini. Keluar. Mungkin ada kebocoran di jalur atau apa. Bisa jadi di sini kalau dipasang baknya tidak rapat. Nah, jadi dia bocor ke sini, Pak. Di sambungannya bocor. Bisa jadi. Oke, mulai ditemukan masalah-masalahnya, Pak. Setelah melalui sebuah proses. Tapi intinya rasio nggak ada yang pecah. Rasio ini udah baru, udah normal, udah sempurna. Balan, kruk as, center, belen, nggak ada masalah. Kopling baru mau bau berapa kok gosong. Ketika ini gosong akan menciptakan residu dan residu itu akan menghambat pergerakan olinya, bisa jadi. Oli yang tidak sesuai dalam arti karena kotor dan lain sebagainya bisa jadi. Nanti saya akan spill ke teman-teman. Penyebab olinya tidak sempurna itu apa, terus penyebab gelodak-gelodaknya saya rasa sih gini. Jadi kopling ini kan koplingnya udah terjadi kopling putus nyambung. Jadi koplingnya itu Mas, gini. Koplingnya itu kalau dikopling tidak pre sepenuhnya,
Tapi kalau dipakai selip, jadi kopling tidak prek sempurna, tapi selip. Kenapa? Gini, kenapa harus jalan, Pak? Seumpama gigi masuk, ini kan gigi masuk, Pak. Putaran mesin adalah ke sini. Ya, ini kan ke depan. Gini, Pak. Ketika giginya dipasang, kan dia muternya gini, Pak. Ya kan? Nah, ini motor, Pak, jalan. Ngeng, ya kan? Ketika lepas gas, tidak dikopling, kan ini ketahan, Pak. Karena ini ada space nih. Nah, ketika mesinnya bunyi, kan menciptakan gaya putar, terkoneksi oleh kopling, sehingga ini menarik roda belakang, ban belakangnya muter, glower kan gitu, Pak. Rasio kan nahan di sini. Dah, ketika Anda ngopling, sementara roda belakang yang muter, ini terjadi titik balik. Gini, Pak, mesin yang muter, nah kan gini. Sekarang kita putar roda belakang, terjadi suara, Pak. Tak, mesinnya muter, tak, ban belakang muter, tak, 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 jadinya gini terus. Nah, ini suaranya kayak gini, Pak. Ingat, ketika mesin yang muter, set, gini kan membawa, ya toh, membawa rasio gear belakang. Mesin yang bawa, ini saya yang muter. Sekarang saya yang putar ban belakang. Tak. Nah, ada deknya dulu, Pak. Jadi di mana ketika roda belakang yang berputar, dia menciptakan gaya putar pada as rasio belakang, sehingga menyebabkan gigi konektor ini akan berbalik arah. Dek, ketika mesin yang menggerakkan, dia balik. Dek. Ini, Pak, di dalam rasio kan gitu. Ada gigi cautnya. Ketika mesin yang muter, dia ke depan. Dek. Ketika roda belakang yang menciptakan gaya putar, dia ke gini. Dek. Karena rasio tidak ada rasio yang presisi, Pak. Jadi kasih celah dalam gigi cautnya. Nah, ketika koplingnya ditekan, ini tidak prei maksimal. Si kopling tidak prei maksimal, sehingga gaya putar mesin masih menciptakan gaya putar pada poros rasio. Sedangkan roda belakang juga menciptakan gaya putar pada rasio, sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Akhirnya begini. Ya, jadinya gini, Pak. Ban buri muter. Ini koplingnya nyangkut, tetap dapat cetok. Jadi putus nyambung. Maka tercipta suara klek. Itu sih teori saya. Nih, ini gaya putar roda belakang, menciptakan gaya putar yang sama, Pak, tapi cautnya bergeser di dalam. Ketika mesin yang muter, sekarang saya putar roda belakang, kan menciptakan gaya putar. Oke, sekarang saya mesinnya yang nyangkut. Nah, itu, Pak. Putar, mesin muter. Putar, mesin muter. Nah, suara jedek ini, dek ini, nah gini. Itu efek dari gaya tarik menarik di dalam. Dok gitu, Pak. Kalau koplingnya dibikin los total, ini motor selip, ya toh. Nah, kepengin nggak selip, koplingnya kan nggak dimaksimalkan, Pak. Koplingnya itu dibikin nggak terlalu kenceng sehingga nggak selip. Tapi ketika dia tidak pre total, akan menciptakan gaya tarik menarik tadi, sehingga gigi rasio terus berbenturan antar konektornya. Nah, kenapa tadi sembuh? Karena koplingnya selip total. Kopling selip, olinya nggak ngalir sempurna, gosong. Otomatis tidak menciptakan gaya tarik mesin ketika ditarik koplingnya. Sebab pre-total. Sementara kemarin kampas kopling baru, Pak, ya toh, sehingga masih memiliki daya cengkram. Yang mana kopling ini tidak sempurna preinya, sehingga terus kayak gini. Meskipun sudah dikopling, tapi gaya putar mesin masih terkoneksi, putus nyambung. Jadi ini kalau tidak putus sekalian malah nggak bunyi, selip sekalian nggak bunyi. Nah, kalau selip nyangkut jadinya gini. Mesin menarik roda belakang. Makanya kalau lagi digas dikopling nggak bunyi, tapi lepas gas dikopling bunyi. Ingat, Anda lepas gas mesin stasioner, Pak. Ini berapa ribu RPM, ya kan? Roda belakang menciptakan gaya putar berapa RPM. Kopling ditarik tapi tidak pre-total, sehingga masih menciptakan gaya tarik menarik. Ngene terus, Pak. Itu menurut saya. Nah, solusinya piye? Masalahnya sekarang adalah saya ajak Anda untuk melihat lebih dalam.
Kenapa koplingnya tidak premaksimal? Ini baru Pak, ya ini baru. Tetapi saya tadi sudah kasih sepil waktu di Jakarta, ininya di Palu. Oke, jadi as ini bengkok. Oke, ini kenceng Pak, ya ini press. Sampean lihat gerakannya ini Pak. Nah, iki koyo center ya Pak ya. Ini karena belum dibaut. Sekarang kita coba baut, kita pasang ini. Kita kasih ring. Kita kasih ini Pak. Mata kita tidak mampu melihat kesempurnaan sebuah kelurusan. Ya toh. Masih Pak, mini aku tanggung. Kota pangan, tenang wae. Nyong pengen rampung gari mangan mising penak ngobar gue udut. Oke Pak, saya pasangi ring di sini. Oke Pak, le mikir ke kudu jeru. Ini sebenarnya oleng. Kalau kalian perhatikan seksama, dia itu gini loh Pak. Jadi naik turun. Kalau dilihat dari depan kayak nggak oleng. Ini harus lihatnya dari samping sini, tapi nggak kelihatan kalau pakai kamera. Oleng ya. Perhatikan tapak di dalam sini Pak. Dia itu keluar masuk Pak. Ya. Nah, asnya oleng. Ya, asnya oleng. Sementara ini tidak koneksi sama as. Jadi rumah koplingnya ini hanya bertumpu pada poros netral. Sedangkan ini poros statis dengan ini. Lah, kampas kopling ya Pak, kampas kopling tercengkeram kepada hostnya, pada rumah yang tidak ada koneksi kuat dengan asnya. Jadi as ini hanya untuk tumpu. Oke, ini terkunci di sini Pak. Jet, kan gitu. Lah, kemudian pelat koplingnya terkoneksi dengan poros tengah yang mengalami oleng. Logika sederhananya, ketika kampas bekerja seperti ini, saling menjepit satu dengan yang lain, dalam proses kinerja, dia akan mencengkram kuat. Nah, ketika dikopling, pelat koplingnya ikut goyang dompet Pak. Yang mana harusnya seperti ini, saling berpisah satu dengan yang lain, sehingga terciptalah lepas koneksi. Ya, jadi terjadi lepas. Sehingga kampas kopling akan berputar sendiri bersama rumahnya karena gaya putar mesin. Sedangkan bagian belakang akan berputar mengikuti gaya putar roda. Jadi ketika dikopling, rumah ini tetap berputar gaya putar dari mesin. Lah, sedang pada saat jalan Pak, roda belakang menciptakan gaya putar. Nah kan gitu. Lalu kampas kopling ini mengalami oleng Pak, ya mengalami oleng, pelatnya oleng sebab asnya ngegol, sehingga rumahnya pun ikut begini. Otomatis pelatnya pun akan ikut bergerak kanan dan kiri begini Pak, yang mana jarak koplingnya itu sangat tipis, sangat sedikit. Nah, kalau dia oleng, dia menyentuh pelat. Ketika terdapat sentuhan, gaya putar ini akan ikut memutarkan rumah kopling ini, sehingga terciptalah gaya tarik-menarik. Roda belakang menciptakan gaya putar, mesin menciptakan gaya putar yang tidak sempurna karena koplingnya putus nyambung, sehingga terciptalah suara seperti ini Pak, seiring putaran mesin. Makanya kasus ini ketika roda belakang tidak berputar, tidak terciptakan bunyi, sebab salah satu poros tidak ada gaya putar, hanya gaya putar mesin. Otomatis gigi caut rasio hanya pada satu sisi, sebab hanya ada satu gaya putar. Oke. Sedangkan ketika roda belakang berputar, tercipta dua gaya putar yang memiliki gaya tarik-menarik dalam satu putaran yang sama. Dalam arti, ketika roda belakang berputar,
Caut rasio akan pada titik tahan, dek, atau engine brake. Sedangkan pada posisi tarikan mesin dia akan menciptakan akselerasi gaya tarik rasio, dek. Nah, di sini terjadi putus nyambung pada saat kedua sisi menciptakan gaya putar, sehingga terciptalah tarik menarik dan terjadi suara benturan antar rasio. Ketika koplingnya selip total, suara hilang. Maka masalahnya adalah as rasio ini mengalami ketidaksenteran. Cuma mata kita sulit mendeteksinya. Atau rumah kopling yang ini adalah asli tetapi tidak presisi, sehingga menciptakan oleng tersebut. Nah, berikutnya, kenapa oli tidak sampai di sini dengan sempurna sehingga kampasnya jadi kosong? Itu karena adanya sirkulasi yang tidak normal. Bisa terjadi kebocoran pada packing blocknya, atau bisa terjadi kebocoran pada sistem saluran konektornya. Nah, ini harus diteliti kembali dan dicari lebih mendalam agar terjadi kesempurnaan. Ini motor selesai masalahnya tidak bunyi, tetapi tidak sempurna. Saya yakin kalau ini kampasnya diganti pakai yang baru, bakal bunyi lagi. Selama ininya tidak normal. Masalah oli nanti digali kembali, Pak. Kita akan teliti lebih dalam bagaimana oli kok tidak nyembur ke sini secara sempurna. Sementara disemprot pakai angin, nyemburnya enteng. Kalian kan tadi lihat saya semprot pakai angin, kan bablas, Pak. Berarti tidak mampet. Kalau tidak mampet tapi kok tidak kenceng, berarti bocor. Hukum tekanan itu hanya ada dua. Jika terjadi titik lemah pada tekanan yang dimaksud, adanya sumbatan atau adanya kebocoran. Jika diduga adalah sumbatan, kita sudah melakukan tes tidak ada sumbatan. Maka tersangka berikutnya adalah kebocoran. Nah, PR-nya di mana bocornya? Nah, itu untuk masalah oli yang butek. Masalah oli yang butek itu adalah tadi sudah saya jelasin karena kampas gosong. Kampas gosong karena kurang oli. Kenapa bisa kurang oli? Karena adanya kebocoran. Bisa juga karena kesumbat. Tapi masalah sumbat sudah teratasi, yaitu dites nyembur, enteng, lancar. Oke, tinggal goleki bocorane, kan kelar masalahnya. Lah, berikutnya masalah ini yang koplingnya itu Senin Kemis. Koplingnya putus nyambung. Why? Bagaimana? Kita ganti as, apakah itu solusi? Belum tentu, Pak. As baru bisa sama saja kayak gini. Saya sudah puluhan kali bongkar kopling MX. Rata-rata plat rumah ini itu mengalami oleng. Rata-rata, Pak. Tidak ada yang sempurna center glunyer sama ngalami oleng, Pak. Nah, tinggal apa? Saya kasih tahu sedikit. Coba kalau kalian bengkel pasti sering buka ini, diputer ikine oleng, Pak. Tapi tidak ada masalah. Why? Kenapa? Karena ininya tidak terlalu presisi. Sekarang kalian lihat di sini. Plat kopling yang di sini, nah ini, Pak, ini terlalu rapat, terlalu press, Pak. Jadi ketika ini goyang dikit, ini ikut, tidak memiliki fleksibilitas rotation. Adanya putaran dia harus mengimbangi. Jadi ini plat ojo terlalu rapet, Pak. Kalau ini terlalu ngepres, bahkan saya untuk mengeluarkannya harus dicutik-cutik. Iya toh, harus dicutik-cutik. Ini saking rapetnya, Pak. Kenapa, wae? Ini baru. Dan kemungkinan plat ini juga baru. Jadi sangat presisi. Ketika terlalu presisi, sementara ini butuh fleksibilitas rotation, ini gagal menciptakan kestabilan. Oleng, otomatis nyangkut terus, Pak. Tapi kalau ininya agak longgar, Pak, nggak terlalu press kayak gini, ini oleng, ini yang tetap center, Pak. Sebab ada space. Sederhananya gini, Pak. Aduh, kenceng, Pak. Malah kenceng tancuk. Jadi aneh. Nah, iki, Pak. Nah, iki, Pak. Ini kenceng banget, Pak. Saking pressnya, Pak. Nah, iki. Nah, jadi harusnya ini tetap bisa mengalami goyang seperti ini, Pak. Ketika dikopling, dia nggak ikut oleng-oleng, Pak. Tetap jejek sing ongleng ikine ben ngene-ngene. Iya toh? Ben ngene-ngene. Terus solusinya piye? Ya, namanya barang baru kan seret-seret, Pak. Kabeh seret-seret. Terus di sini, Pak, kita lihat. Nah, di sini ada kecacatan. Proses pola masangnya cacat pada prosesnya. Ini, ya maaf, ini yang dari Jakarta, maaf ya. Iki, Pak, iki nambah-nambahi ukara.
Ini ada lecet, ini ada lecet. Mungkin pernah nyoba bongkar ditahan pakai baut. Nah, ini bengkel yang tidak punya alat penahan cengkraman, tapi nggak ngerti teknik, diganjel pakai baut Pak. Di sini Pak, ini bekasnya, ini ditahan ke sini, ya toh, untuk nyopot ini. Lah, yang bongkar ini aja pakai palu kok Pak, iya toh. Dia bongkar ini aja pakai palu, otomatis dia tadinya berusaha pakai kunci sok toh, pakai kunci sok ditahan pakai baut. Nah, biasanya kan begini bengkel-bengkel, ya toh, pakai baut panjang ditahan ke sini, pakai sok. Tapi meleset Pak, breset. Nah, alhasil di sini nambah-nambahi seret, nambah-nambahi seret. Nah, ini tidak hanya satu Pak, ini juga ada. Iki nambahi seret Pak. Nah, wis. Sekarang yang punya motor sudah tahu ya Pak ya. Saya tidak instruksi ganti as rasio Mas, karena ganti as rasio itu belum tentu jadi solusi. Belum tentu jadi solusi, karena saya melihat as rasionya ini senter. Semampu mata saya melihat ini senter. Tapi yang bermasalah ini Pak, bisa jadi ini pernah keganjel, ditekan kenceng, akhirnya ini mengalami perubahan bentuk, meleot-meleot lah gampangnya. Satu. Yang kedua, sekalipun ini meleot, sebenarnya tidak terlalu masalah selama fleksibilitasnya itu masih terjaga. Itu satu. Yang kedua, hose couplingnya ini Pak. Dan di hose coupling ini udah tercipta guratan-guratan Pak. Nah, ini tidak rata Pak. Nah, di sini ini jelegong-jelegong Pak. Tempat dudukan kampasnya ini bergelombang. Itu akan menciptakan titik off pada kampas kopling. Jadi kampas koplingnya wegah geser. Harusnya di kopling dia bergeser posisi Pak, agar terjadi peregangan. Karena yang diberi kesempatan geser lebih maksimal adalah pelat kampas koplingnya, maksudnya kain closnya. Tetapi rumahannya ini sudah bergelombang Pak di sini. Nah, ini seperti ada bekas-bekas kampas yang menciptakan titik duduk kampas tanpa geser lebih jauh. Sehingga kampas kopling ini mengalami Senin Kemis. Pelatnya wegah geser, pelatnya ogah geser, kain closnya nggak mau geser karena sudah mapan di jeglongan. Akhirnya sama-sama karpen dempel terus. Ini seperti orang muda pacaran Pak, karpen nempel wae. Di kopling wegah pisah, akhirnya koplingnya Senin Kemis. Itu kayak gitu Pak ceritane. Saya menjelaskan teorinya, skalanya seperti itu. Nah, ini saran dari saya, ganti rumah kopling satu set. Ini diganti, ini diganti. Dan jangan pakai yang mode seperti ini Pak. Pakai rumah kopling Jupiter MX New, yang kain close-nya itu bisa pakai kain close green atau kain close Supra. Yang pelat koplingnya itu ndak kecil-kecil kayak gini Pak. Itu lebih awet, tidak mudah mengalami kasus Senin Kemis, ora gampang selip. Begitu mungkin adalah solusi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Sekiranya ilmu ini tidak berarti dan tidak berharga buat kalian, nggak usah dipakai ya. Monggo, mbok kalian ada masalah yang seperti ini akan jadi obat dan jadi solusi. Kalau sekedar diakali, mungkin tidak akan bertahan lama, mungkin tidak awet. Yang jadi resiko, nama bengkel Anda dipertaruhkan, dandane ora becus. Iya toh. Jadi belikan jangan model yang begini. Kalau model begini pasti ininya gampang mengalami masalah. BTW, barang original Pak, sekalipun namanya part suku cadang, itu tidak memiliki durability seperti bawaan pabrik. Ingat, mau beli barang original tapi itu masuk katalog suku cadang, maka tidak punya durability, kekuatan yang sama sebagaimana bawaan motor. Makanya hati-hati dalam memvonis menentukan sebuah keputusan. Kalau diganti sembuh apa enggak? Yang jadi soal, sudah diganti kok tidak sembuh. Nah, mumet toh. Itu sih saran saya. Ya, suwun, semoga bermanfaat buat teman-teman.
hal seperti ini jarang YouTube menjelaskan. Metode seperti ini jarang mekanik kasih tahu. Dan sekarang saya mengatakan, ini bukan lagi ilmu prediktif, ini ilmu analis berdasarkan pengalaman, fakta, kondisi, dan situasi. Kampas kopling 1 set ganti mas, masalah rampung. Masalah itu tidak akan kumat-kumat lagi, saya berani jamin. Masalah oli nanti saya akan cari titik kebocorannya di mana, ketemu selesai perkara. Oke, untuk MX jenis ini banyak kasus kampas koplingnya itu suka selip. Kasus suka selip itu karena satu, oli yang tersumbat, kedua oli yang bocor, perpak yang tidak sesuai, terutama di bagian sini Pak. Di bagian kedua benda ini tidak boleh ada kebocoran, apalagi pergangan. Jika di sini bocor, otomatis oli tidak menekan sempurna ke seluruh sektor mesin. Barangkali ada user MX yang punya masalah koplingnya bolak-balik gosong, mungkin ini adalah jawabannya. Silahkan cari bengkel yang teliti, cari bengkel yang amanah, cari bengkel yang sabar, cari bengkel yang mengerti kondisi motor Anda. Selamat sore, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Sabtu. Besok bengkel libur. Motor ini kita tunggu keputusannya dari si owner. Maukah pemilik motor ini mengganti rumah kopling 1 set dengan kopling Jupiter MX new? Ya, jangan pakai yang begini lagi, pakai yang new. Itu kayak gitu. Kalau tidak, pakai yang old, yang lebih tua dari ini. Adeknya ini kan ada, itu yang tipe platnya kotak, jangan plat yang gerigit seperti ini. Nah, ojo nganggo kampas yang seperti ini, yang kotak 886 kalau nggak salah. Segera konfirmasi Mas yang punya Jupiter MX ini, agar motor Anda nanti lebih cepat tertangani, menemukan solusi yang terbaik, awet, nggak bolak-balik masuk bengkel. Soalan oli nanti urusan saya lah. Glenggolei bocorannya di mana. Ganti 1 set. Seret. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.